Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi topik 1 dalam demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, di mana guru memfasilitasi sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran yang memberikan perlakuan dan tindakan berbeda-beda pada setiap peserta didik, tetapi melalui pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Yuk simak contoh keberagaman peserta didik di kelas berikut ini. Contoh yang pertama ada pada kelas Bu Renjana. Bu Renjana ingin mengajarkan pembuatan kerangka berbentuk narasi pada peserta didik. Ia kemudian melakukan penilaian diagnostik. Berdasarkan hasil penilaian diagnosis, Bu Renjana membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok peserta didik yang memiliki keterampilan menulis yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kelompok yang kedua berisikan peserta didik memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, namun kosakatanya masih terbatas. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah peserta didik yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun terbatas. Contoh yang kedua ada di dalam kelas Budika, di mana Budika ingin mengajarkan peserta didiknya keterampilan menulis sebuah karya fiksi. Ia kemudian menyampaikan bentuk-bentuk karya fiksi. Budika juga menemukan catatan bahwa peserta didiknya itu mempunyai kesukaan yang berbeda. Ada beberapa yang suka di bidang sains, ada yang suka di bidang memasak, dan ada juga yang suka dalam bidang olahraga. Sehingga Budika meminta kepada peserta didiknya untuk menuliskan teks fiksi sesuai dengan minat yang disukai masing-masing. Contoh ketiga adalah di kelas ajarnya Pak Zain. Di akhir pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang daur ulang sampah organik dan anorganik, Pak Zain meminta peserta didiknya mendemonstrasikan hasil pemahaman mereka. Pak Zain itu menyadari bahwa peserta didiknya beragam. Keberagaman itu terlihat bahwa ada peserta didik yang sebagai pembelajar visual, pembelajar auditori, dan ada juga pembelajaran kinestetik. Pak Zain lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan demonstrasi pemahaman. Ia menampilkan contoh video, poster, dan produk dari daur ulang sampah. Kemudian, Pak Zain juga meminta peserta didiknya untuk memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka, bisa melalui video, poster, atau produk daur ulang sampah. Sekarang mari kita bahas bagaimana kita dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Tom Linson, dalam bukunya ada beberapa kategori kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, ada kesiapan belajar peserta didik, kemudian ada minat peserta didik, dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Berdasarkan contoh yang pertama mengenai pembelajaran menurut Bu Renjana, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik.
Sedangkan pada contoh yang kedua, yaitu pada kelas Budika, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat peserta didik. Dan berdasarkan contoh ketiga pada kelas Pak Zain, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar peserta didik. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah belajar yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Pembelajaran tersebut tentu harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.